Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita berdoa malaikat Tuhan, kita melanjutkan peziarahan iman kita bersama dengan Bunda Maria. Kita masih akan menelisik lebih dalam kisah ketika Yesus membuat mukjizat yang pertama kali, di mana Dia mengubah air menjadi anggur. Tentu karena judul seri kita adalah Berjalan Bersama Maria, kita akan lebih mendekat, lebih meneladan kepada sikap yang dibuat oleh Maria. Kita juga ingin belajar memahami pesan-pesan yang tersirat atau bahkan yang tersurat dengan jelas di dalam kitab suci tentang Bunda Maria. Nah, kisah Yesus membuat mukjizat yang pertama kali dicatat oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes ini menurut para ahli, di antara keempat Injil yang kita pegang sekarang, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil Yohanes ini ditulis paling akhir. Mungkin sekitar tahun 90 Masehian. Nah, artinya ketika Injil ini ditulis, Injil-Injil yang lain sudah ada, umat sudah membaca Matius, sudah membaca Markus, sudah membaca Lukas. Nah, Yohanes ingin melengkapi apa yang belum ada, atau bahkan ingin memperdalam. Dan kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan menemukan cerita yang dibuat oleh Yohanes itu berbeda dengan cerita yang dibuat oleh ketiga Injil yang lain. Injil yang lain itu bisa kita kenal dengan nama sinoptik. Artinya, apa yang ada di Matius bisa kita jumpai di Markus dan di Lukas, sejajar. Tetapi Yohanes ingin menyajikan apa yang belum mereka sajikan. Salah satunya adalah kisah Yesus membuat mukjizat di kota Kana, mengubah air menjadi anggur, menyelamatkan keluarga yang punya resepsi itu dari rasa malu berkepanjangan. Nah, hal kedua yang harus kita catat adalah Yohanes menggunakan istilah-istilah yang enak didengar, sulit dimengerti. Jadi, bahasanya Yohanes itu bukan sekedar apa yang tertulis. Bahkan dia menggunakan simbol-simbol yang harus kita kenali lebih jauh, agar kita tidak kehilangan maknanya. Karena kerap kali Yohanes itu ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang ada tertulis. Nah, termasuk kisah pernikahan di Kana ini.
Maka pada sore hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berefleksi melihat ciptaan baru. Jadi proses penciptaan yang baru. Dan kita melihat Maria sebagai ibu Hawa yang baru. Nah, ini menarik. Maka saya baca kembali hal mendasar yang diungkap oleh Yohanes, yaitu Injil Yohanes bab 2 ayat 1. Nah, hanya satu ayat. Kita lihat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Pada hari ketiga. Hari pertama dan keduanya di mana? Saudari dan saudara terkasih, mari kita masuk lebih dalam kepada Injil Yohanes agar kita mendapatkan sedikit rasa mengenai apa yang saya katakan tadi, bahwa Injil Yohanes itu kerap kali memakai tanda, memakai simbol, memakai kiasan. Bahasanya itu tidak sekedar apa yang tertulis, tapi ada sesuatu yang tersirat. Ada pemahaman di balik kata itu sendiri. Atau terkadang seperti sebuah teka-teki yang kita harus menemukan jawabnya di mana. Nah, tadi kan saya sudah membaca bab 2 ayat 1. Pada hari yang ketiga. Loh, kita ngitung dari mana pada hari ketiga? Hari pertama keduanya di mana? Nah, disinilah indahnya Injil Yohanes. Kita lihat bab 1 ayat 1. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya berarti yang pertama kali. Kita boleh mengatakan ini hari pertama. Nah, ketika kita ngomong ini hari pertama, kita ingat akan apa? Kita dibawa kepada pemikiran apa? Kita dibawa kepada pemikiran penciptaan. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Jadi ingin menyejajarkan bahwa Injilnya ini itu seperti proses penciptaan. Maka tadi saya mengatakan ini penciptaan yang baru, new creation. Nah, maka ini hari pertama, hari ketika memulai penciptaan itu. Hari keduanya apa? Nah, hari keduanya bisa kita lihat bab 1 ayat 29. Dikatakan pada keesokan harinya, nah, hari kedua kan. Lalu ayat 35, pada keesokan harinya, hari ketiga kan. Lalu pada keesokan harinya, ayat 43, hari keempat. Nah, kemudian bab 2 dibuka dengan pada hari ketiga ada perkawinan yang di Kana. Loh, tadi sudah 4 hari kok ini pada hari yang ketiga. Apakah balik lagi? Tidak. Artinya hari ketiga setelah hari keempat. Hari apa? Hari ketujuh. Loh, bukannya hari ketujuh Tuhan beristirahat? Tidak. Ini pemahaman yang baru, bukan pemahaman dalam proses penciptaan. Pada hari pertama Tuhan menciptakan ini hari kedua, ini hari ketiga sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 Allah istirahat. Di sini proses penciptaan yang baru. Bahkan boleh dikatakan pada hari ke-7 ketika ada pernikahan di Kana ini seperti menjadi puncak dari minggu penciptaan. Jadi seminggu, sepekan penciptaan itu. Luar biasa. Jadi Injil Yohanes seperti mau menggambarkan Yesus memulai sesuatu dengan sebuah penciptaan baru. Minggu penciptaan. Jadi satu minggu, bukan hari Minggu gitu ya. Dan dia katakan
dan Ibu Yesus ada di situ. Dalam proses penciptaan yang baru ini, Ibu Yesus ada di situ. Dari awal, Injil Yohanes ingin menempatkan posisi Bunda Maria. Nah, posisi Bunda Maria ini kemudian boleh kita gelari sebagai Ibu Hawa yang baru. Ibu Hawa yang baru. Ibu Hawa yang lama itu tidak setia kepada Tuhan. Tidak setianya apa? Dia melanggar perintah Tuhan, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ibu Hawa yang baru ini, yang kita terima ini, melahirkan Yesus Sang Penyelamat, mengembalikan kodrat manusia. Bahkan apa yang terjadi dengan Maria kemudian bukan sekedar dia mengembalikan kodrat manusia sebagai putra-putri Allah, tetapi dalam kitab Kejadian juga sudah digambarkan, diberi simbolisasi. Nah, Kejadian bab 3 ayat 15 dikatakan begini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Maka sekarang kan kalau kita melihat patung Bunda Maria, kebanyakan itu dia berdiri di bola dunia dan kakinya menginjak ular, kepala ular. Inilah Ibu Hawa yang baru, yang melahirkan Sang Penyelamat. Wow, bagaimana Injil Yohanes ingin menggambarkan situasi ini. Apa yang dulu sudah diungkapkan oleh penulis suci pada kitab Kejadian, terungkap di sini pada Minggu Penciptaan yang baru. Puncaknya adalah karya Yesus membuat mukjizat pertama kali, dan Ibu Yesus ada di sana. Ibu Yesus sebagai gambaran Ibu Hawa yang baru. Ibu Hawa yang lama membawa manusia kepada dosa. Ibu Hawa yang baru membawa manusia kepada keselamatan. Sekarang kita adalah putra-putrinya. Kita adalah putra-putri Maria. Kita ingin datang kepadanya, kepada Yesus, karena kita ingin selamat. Nah, hari ini kita sampai di sini. Besok kita lanjutkan kembali. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.